Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Juga teman-teman mau beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety. Sebelum saya mulai, silakan di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya yang sudah melakukannya. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga channel saya semakin berkembang, kalian tonton, dipahami dan dipraktekkan, dan kalian menemui apa yang kalian inginkan, sembuh, sehat kembali seperti sedia kala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Gak berpanjang lebar, sudah siang ini. Saya tadi habis, biasalah, mau tidur, beres-beres rumah, anak sekolah, terus nyuci-nyuci, sholat, duha, barulah. Ini udah agak siang, jam 9 lewat. Tapi ya, semangat aja hari libur nih. Nah, di video kali ini saya akan membahas solusi dan tips bila ada rasa lemas, gemetar, kelengan di pagi hari. Nah, itu solusi dan tips. Solusi dan tips rasa lemas, gemetar, dan kelengan di pagi hari. Nah, ini sesuai pengalaman saya sesuai pengalaman saya. Kalau baru mengalami, memang lambungnya itu tidak berfungsi dalam arti normal. Nutrisi yang diserap oleh lambung kita itu, misalnya kita makan 100%, yang terserap itu mungkin bisa 30, 40, tergantung kawan-kawan, beda-beda, nggak semuanya sama. Kalau saya dulu itu misalnya makan itu 1-2 jam kayaknya udah lemas dulu itu ya kan. Itu di pagi hari, terutama di pagi hari. Nah, itu lambungnya memang masih ada masalah, tidak bisa menyerap nutrisi dari makanan kita secara maksimal. Harusnya orang normal yang 100% itu bisa di bawah 100%. Jadi makanya cepat lemas. Yang bikin lemas itu ya bikin gemeter, bikin kelengan, sedikit pusing, keringat dingin, seperti itu. Nah, itu nutrisi yang tidak terserap oleh lambung kita secara optimal, yaitu proses. Nah, itu aja sih. Nah, itu yang kedua, kadar gula darah kita itu menurun. Itu sudah saya 2 kali saya pernah, maksudnya dalam arti mengecek gula darah itu. Gula darah puasa itu kalau orang normal itu mungkin sekitar 80, 100 lah, itu kalau puasa. Nah, itu saya tidak puasa, pernah 2 kali saya cek, itu antara 75, pernah 75 nggak puasa, maksudnya 1 jam habis makan apa sebelum nggak sampai 1 jam saya makan, ya gula darah sewaktu itu pas saya cek ya sekitar 75, dan yang kedua itu 85. Nah, itu berhari-hari kok setiap pagi tuh kayak lemah, kelengan, gemeter, terus kayak mau sedikit-sedikit gaya rasanya kayak mau pingsan. Nah, itu kadar gula darah kita yang menurun karena lambung kita sedang error, penyerapan nutrisinya tidak maksimal. Nah itu kedua, itu kadar gula darah menurun karena lambung kita juga. Nah, itu pikiran juga ya kan, pikiran kita stres, itu bisa mempengaruhi kawan. Jadi pikiran kita setiap hari stres, setiap hari memikirkan sesuatu yang kita tidak perlu pikirkan, sakitnya terus menerus. Lagi bikin konten ya kan. Ayo Pak ya. Ada tetangga lewat ya, habisnya liput cucunya. Jadi stres itu mempengaruhi, karena pola pikir yang terlalu stres itu bisa menguras energi kita, ya kan, menguras energi kita. Jadi banyak faktornya juga. Kalau saya stres itu mempengaruhi juga, harus selalu mikir banyak, terlalu mungkin sampai overload, itu ya itu mempengaruhi fisik kita, tenaga kita. Itu lambung kita belum maksimal penyerapan nutrisinya, terus gula darah kita turun, terus stres dibarengi dengan faktor hidup yang kurang benar, ya kita susah tidur ya kan, insomnia, terbangun di malam hari, terus pagi sudah mikirkan penyakit kita,
makan kurang bergizi, terus makan juga susah, kadang males. Nah itu mempengaruhi fisik kita. Jadi di pagi hari itu gampang lemas, gemetar, keleyengan. Nah itu solusinya seperti apa kawan? Solusinya kalau malam nih sebelum tidur malam saya minum madu itu. Untuk solusinya saya malam minum madu 1 jam sebelum tidur. Itu saya minum madu 1 sendok teh aja lah, sama air hangat 1 cangkir, diudak, dah minum 1 jam sebelum tidur, apa setengah jam sebelum tidur itu. Biar di pagi hari ini pengalaman saya nggak terlalu lemas, tidak terlalu lemas. Nah itu kalau pagi saya itu sesudah bangun tidur minum air putih 1 gelas, yang nggak besar, 1 gelas lumayan lah ya kan, mungkin sekitar 250 sampai 300 ml kalau nggak salah ya. Itu 1 gelas air hangat saya minum, terus 10 menit saya minum air madu juga. 1 sendok teh dicampur air hangat 1 cangkir. Itu saya sudah minum air putih hangat, 10 menit kemudian air madu 1 cangkir dicampur madu 1 sendok teh. Nah itu beberapa menit kemudian baru sarapan. Nah sesudah sarapan itu nggak perlu porsi banyak. Yang penting apa, kalau keadaan kita seperti tadi tuh makan sering, porsi sedang tapi makannya sering. Itu makan porsi sedang tapi sering. Udah itu solusinya. Dibarengi kalau habis makan ya 1 jam sesudah makan ngeruput air manis, dah aktivitas lagi semampunya, nggak usah dipaksa, terus pola pikirnya dibetulkan biar lambungnya lama-lama juga akan membaik dengan pola hidup, pola pikir dan pola makan yang baik akan membaik. Jadi solusinya, tipsnya itu makan porsi sedang tapi sering. Misalnya 2 jam udah makan, ya makan aja, nggak usah pusing, karena pikiran kita stres itu memengaruhi tenaga kita, terus lambung kita sudah juga error dengan pola hidup yang nggak benar, susah tidur, terus gula darah kita menurun, seperti itu kawan. Jadi makan porsi sedang tapi sering, terus 1 jam bisa ngemil yang cocok, terus cukupi air manisnya dan cukupi air putihnya, mineralnya ya kan, ditambah gizinya, ditambah nutrisinya. Nanti dulu juga seperti saya bilang, saya makan tuh bisa sehari dulu ya 7-8 kali ya. Sekarang alhamdulillah sudah normal 3, kalau mau makan lebih ya 4 kali. Dengan berat badan yang ya normal sekarang 72, mungkin kata orang obesitas, tapi bagi saya ya sudahlah, cukup 72 kilo. Maksimal 73, kadang turun sedikit kalau makannya kurang, tapi kalau ditambah lagi gampang. Kalau menaikkan itu gampang, kalau menurunkannya susah. Jadi seperti itu kawan. Jadi sekali lagi tipsnya, makan porsi sedang tapi sering. Porsi sedang tapi sering, dicukupi air putihnya, terus dicukupi air manisnya. Jadi saat sudah makan 1 jam kemudian, kalau aktivitas agak lumayan ya sudah minum air manis ya kan. Terus 2 atau 3 jam sudah perlu makan saja, nggak usah banyak mikir. Porsi sedang tapi sering, udah simpel aja, nggak usah mikirin oh ya nanti gimana ya kalau saya kelengan, oh ya ntar wah jatuh nih, wah mau nih, apalagi pikirannya seperti, nggak usah. Penting di pola pikir kita benarkan, kita kelola stres kita. Hidup itu memang pasti ada persoalan, ada masalah, tapi kita kelola. Terus habis isya sudah doa, sudah yang muslim sholat, berzikir, afirmasi, tidur nggak usah malam-malam ya kan. Tidur cukup, dicukupi tidurnya, bisa nggak bisa dicoba ya kan. Dicoba ya, jangan larut malam, sekitar jam 9 gitu ya sudah tidur, jam 5 bangun ya kan. Terus berjemur, olahraga pagi semampunya dan beraktivitas ya. Itu saran saya bila pagi masih ada rasa lemas, gemeter, kelengan dan keringat dingin tidak nyaman, itu pagi minum air hangat 1 gelas, terus minum air madu dengan 1 sendok teh itu, campur air hangat 1 cangkir, sudah minum air putih,
terus baru sarapan. Nah kalau memang sekali lagi tenaganya kurang, makan porsi sedang tapi sering dibarengi air manis dan dicukupi air putihnya. Makanannya ditambah nutrisinya, insya Allah semakin baik lambungnya. Penerimaan nutrisi yang untuk tubuh itu lama-lama akan meningkat, dari lambungnya tubuh bisa menyerap cuma 50, 60, akhirnya 100%, dan isi kita normal kembali, makan ya sudah 3 kali seperti orang normal kembali. Oke kawan, itu yang bisa saya share di pagi yang cerah ini. Semoga kalian lebih baik setiap harinya, saya doakan lebih baik setiap harinya, sehat kembali seperti saya. Amin, amin, amin. Selalu beristighfar, bersyukur dan berdoa apapun keadaan kita. Ya kan, Allah memberikan apapun keadaan kita, Allah memberikan yang terbaik, ya kan. Salam sehat, tetap optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.